1, 2, 3. Ya, Funtech being Funtech ya, selalu datang di menit-menit akhir. Di sini gue lagi kedatangan 3 mouse terbaru mereka ya. Di sini ada yang pertama itu Funtech Aria 2, terus ada Funtech Aria 2 Pro, dan Funtech Aria E. 3 mouse ini jadi refreshment line up Aria mereka yang XD7, dan harusnya dengan iterasi baru mereka yang ini bisa jadi lebih kompetitif di market mouse lokal sekarang. Jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas 3 mouse terbaru dari Funtech ya, yaitu ada Funtech Aria 2 series ini, dan yang satu lagi itu Funtech Aria E. Keep in mind kalau ketiga mouse ini tuh bedanya nggak terlalu signifikan ya, alias cuma ada beda-beda dikit, kayak misalnya di sensornya atau di polling rate-nya. Form factor-nya juga ada beda dikit, dan untuk paket pembeliannya juga agak sedikit beda. Jadi di sini gue mau bahas untuk bedanya dulu, supaya untuk bahas mouse-nya itu lebih enak ke depannya. Untuk paket pembeliannya, ketiga mouse ini hampir sama kelengkapannya ya. Sama-sama dapat unit mouse, dapat dongle wirelessnya, dapat kabel Type-C, dapat grip tape, extra mouse fit dan dot skates juga, dan user manual. Bedanya kalau Aria 2 Pro itu kabelnya pakai kabel braided, terus untuk dongle-nya khusus yang Aria 2 sama Aria 2 Pro itu dongle-nya kepisah dari mouse-nya ya, dan yang Aria 2 Pro itu dongle-nya pakai dongle 4K gitu. Dan khusus yang Aria E itu dapat back cover tambahan yang bolong-bolong. Dan ini membawa gua ke poin pertama yang mau gua bahas dari ketiga mouse ini ya, yaitu shape-nya. Secara shape overall, ketiga mouse ini masih sama persis sama Aria XD7 yang lama, tapi bedanya kalau yang Aria 2 sama Aria 2 Pro itu moldingnya udah dibedain ya. Dari mulai bentuk atasnya, back cover yang udah nggak bisa dicopot lagi, bagian kanan yang biasanya ada badge juga udah nggak ada, mouse kliknya juga jadi lebih rapet, dan bagian bawahnya juga agak beda. Nah, kebetulan untuk yang Aria E ini, itu moldingnya masih sama persis sama yang Aria XD7 yang lama. Jadi gue akan pakai dia untuk jadi placeholder Aria XD7 yang lama, supaya gue bisa bandingin sama Aria 2 yang baru. Sebenarnya Funtech udah pernah ngelakuin kayak gini juga ya, sebelumnya dengan seri Helios 2 mereka yang shape-nya sama persis sama XD3 yang lama, tapi bentuk moldingnya dibikin baru. Dan molding baru Aria 2 dan Aria 2 Pro ini itu ada pros and cons-nya kalau menurut gua. Prosnya jadi lebih enteng, build quality juga jadi lebih solid karena nggak ada kompartemen plastik yang terpisah, dan overall looks-nya jadi jauh lebih clean ya. Untuk cons-nya jadi nggak ada tempat buat naruh dongle lagi, terutama di Aria 2 ini yang dongle-nya itu masih pakai dongle 1K yang biasa. Selain itu, karena moldingan baru ini, jadinya Aria 2 ini bobotnya bisa dibikin jauh lebih enteng ya. Cuma di 53 graman aja, sedangkan yang Aria XD7 lama itu di 59-60 graman. Nah, karena sebelumnya gue belum pernah nge-review Funtech Aria XD7 yang lama, yang bener-bener gue review dan gue jadiin daily driver. Jadi ini kali pertama gue nyobain dan nge-review yang lebih in-depth lagi mouse-mouse yang shape-nya tuh kayak telur gini. Dan selama ini gue udah nonton banyak banget review Funtech Aria XD7, dan emang banyak orang yang bilang kalau shape kayak gini tuh enak. Masalahnya, shape mouse itu tuh sangat amat preferensial, dan gue akan jelasin di sini. Di sini ada 4 mouse lain yang akan gue jadiin buat bahan komparasi. Ada Funtech Helios 2 Pro S buat jadi placeholder mouse ambidextrous yang lumayan general untuk shape-nya. Ada Press Play Iris yang buat jadi placeholder mouse yang shape-nya itu semi-ergo. Ada Vortex Series Oni R1 yang bakal jadi placeholder mouse ergo. Dan ada Rexus Daxa Air Mini yang jadi placeholder buat mouse kecil. Nah, keempat mouse ini selain yang Funtech Aria 2 ini, itu punya satu hal yang sama. Yaitu untuk bagian kanannya itu ada cekungannya buat tempat resting jari manis kita. Nah, si Aria 2 ini bagian kanannya itu cembung cuy. Kayaknya ini satu-satunya mouse ambi gue yang bagian kanannya tuh cembung ya. Jadi jujur aja gue agak kurang nyaman nih di aspek ini. Karena ya gue itu udah terbiasa sama cekungan yang buat si jari manis gue ya nih. Kayak misalnya di Oni R1 aja ada cekungan. Terus di Iris juga ada cekungan nih ya. Selain itu karena si Aria 2 ini pendek gitu ya mouse-nya. Jadi grip yang paling make sense untuk gua pakai mouse-nya itu adalah claw grip. Gua pun sebenarnya secara general hampir selalu pakai claw atau fingertip grip ya kalau pakai mouse gaming. Tapi untuk gua pribadi, rasanya tuh shape Aria 2 ini bikin jadinya tuh claw grip gua kayak penuh gitu. Jadi kayak telapak tangan gue tuh kayak hampir nyentuh semuanya ke si bagian punggung mouse-nya. Nah, beda sama si Daxa Air Mini ini ya, dimana dia walaupun sama-sama mouse kecil, tapi mungkin karena dia itu bentuknya ergo, jadi telapak tangan gue tuh kayak masih tetap ada space buat kayak, apa ya, buat bernapas gitu, nggak napak semuanya telapaknya. Nah, faktor telapak tangan gue nyentuh semua atau enggak, itu ngaruh ke gue pribadi pas gue kalau misalnya lagi main game dan gue mau ngelakuin micro adjustments.
Jadi memang secara garis besar nggak bakal terlalu kerasa ya. Tapi ya namanya game kompetitif gitu kan, pasti ada aja micro adjustments yang cukup penting kalau misalnya kita lagi di tengah-tengah game. Itulah kenapa menurut gua shape dari mouse itu jauh lebih penting daripada sensor, daripada polling rate, dan daripada bobotnya gitu. Jadi ya kalau mau beli mouse, lihat shape-nya dulu gitu, cocok nggak sama tangan lu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk impression gue terhadap mouse yang shape-nya tuh kayak telur kayak gini. Gue nggak bilang kalau dengan shape kayak gini tuh mouse-nya jadi jelek ya. Gue ulangin sekali lagi, shape mouse itu tuh sangat amat berdasarkan preferensi. Sifatnya tuh sangat subjektif. Jadi pasti banyak dari kalian yang justru mungkin lebih suka mouse dengan shape yang kayak gini. Oke, lanjut kita bahas mouse-nya. Untuk Switch Aria 2 series dan Aria E ini semuanya udah pakai Huano TBS PD ya. Switch yang menurut gue emang enak sih, 80 juta klik juga dan udah mulai dipakai sama Fantech sejak Helios 2 Pro S kemarin. Side buttonnya jujur gue kurang suka dengan bentuknya ya, karena dia itu agak tipis jadi kurang ngena gitu dibanding yang di Helios 2 Pro S. Tapi secara feel udah cukup oke, minim pause dan pre-travel juga, jadi ya not bad lah. Untuk scroll wheel-nya di sini Aria 2 series udah enak, tactile dan mirip rasanya kayak Helios 2 Pro S, sedangkan yang Aria E itu masih agak lembek. Selain itu, untuk coating dari Aria 2 series ini udah pakai Ultra Grippy coating yang sama kayak Fantech Helios 2 Pro S yang kemarin sempat gue review juga. Jadi improvement juga buat feel pegangnya ya. Tapi sayangnya yang Aria E itu belum, jadi masih agak licin kalau nggak pakai grip tape. Untuk mouse fitnya juga semuanya udah pakai pure PTFE dengan surface area yang cukup gede. Jadi untuk gliding juga udah enak banget ya. Untuk sensornya Aria 2 series sama-sama pakai PAW 3395 dan untuk yang Aria E itu karena dia versi budgetnya ya, jadi pakai PAW 3311. Dan untuk polling rate-nya, Aria E dan Aria 2 biasa itu mentok di 1000 Hz, sedangkan Aria 2 Pro bisa up to 8000 Hz untuk wired dan wireless. Which is sebuah improvement juga dari Helios 2 Pro S yang seingat gue itu kalau mau 8000 Hz itu harus mode wire. One down. Yikes. Enemy kill. Three. Triple, baby. Dominating. Lane is down. Play, bro. One drop. Buset. Segitu anjing. One less. Selain itu, untuk koneksinya, Aria 2 series dua-duanya ini udah triple mode connection, sedangkan yang Aria E itu cuma dual mode connection aja. Lagi-lagi agak disayangkan ya. Untuk software, ketiga mouse ini sama-sama punya software masing-masing yang bisa dipakai buat customize experience kalian dalam pakai mouse-nya ya. Ya, layaknya software mouse pada umumnya lah. Nah, untuk harganya, pastinya ketiga mouse ini tuh kebagi jadi 3 section. Yang Aria E ini harganya ada di 399.000, yang Aria 2 biasa itu harganya ada di 599.000,
Dan yang Aria 2 Pro ini pas gue syuting ini masih belum di-reveal harganya, tapi gue bisa bilang itu harganya di 1 jutaan. Ya mungkin nanti pas gue udah upload video ini atau pas ngedit video ini harganya udah keluar, jadi bisa gue taruh di editan di sini. Kalau nggak bisa ya udah. Oh iya, untuk yang Aria 2 series ini ada 3 varian warna ya. Ada warna hitam, warna putih, sama warna merah. Dan ini jujur warna merahnya cakep banget sih. Dan untuk yang Aria I ini, itu varian warnanya cuma ada hitam sama putih aja. Nah, final verdict gue terhadap mouse Phantek Aria 2 series dan Aria I ini, itu secara objektif nih ya, gue mau ngomong secara objektif dulu. Aria 2 series ini tuh mouse yang bagus banget. Gue juga nggak terlalu bisa nemuin kekurangannya, selain subjektivitas gue terhadap shape-nya. Dan overall improvement-nya sebenarnya banyak banget ya dari Aria XD7 yang sebelumnya. Tapi kalau yang Aria I ini, jujur aja gue agak sedikit kecewa. Karena dengan harga dia yang lebih mahal 100.000 dibanding WGC5S mereka yang udah pakai PAW3311 juga, kelebihannya tuh kurang banyak. Cuma menang di switch sama bobot doang dikit. Mungkin kalau misalnya mereka taruh harga di 350.000 itu akan lebih make sense lah dibanding di harga dia yang sekarang. Nah, mulai sekarang gue akan coba untuk adaptasi jadiin si Aria 2 series ini daily driver gue ya, supaya ya seenggaknya gue bisa punya opini yang berbeda ketika nanti gue upload video tier list gue di akhir tahun nanti. Paling ada sedikit masukan aja dari gue. Mungkin kalau Phantek bener-bener udah mau fokus dalam ngebangun ekosistem mouse, kalau bisa softwarenya tuh di-develop juga supaya jadi software yang all-in-one gitu, yang cuma satu software aja. Jadinya nggak harus download kebanyakan software gitu. Menurut gue Phantek udah ada di jalan yang benar untuk bikin mouse gaming mereka itu lebih spesial daripada brand lokal lain. Dan mungkin masalah software ini bisa jadi salah satu langkah yang bisa mereka ambil untuk bisa naik ke level yang selanjutnya. Oke, paling segitu aja ya untuk review singkat gue terhadap Phantek Aria 2 series sama yang Phantek Aria I ini. Semua mouse ini bakal jadi entry baru ke video tier list gue yang bakal gue upload di akhir tahun nanti ya. Dan di video itu gue bakal compare 3 mouse ini sama mouse-mouse lain dari brand lokal lainnya juga. Jadi subscribe supaya kalian nggak kelewatan videonya. Untuk link pembelian dari Phantek Aria 2 series dan Phantek Aria I ini udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik bisa langsung cek aja. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.